Pemirsa, 3 hari lagi atau tepatnya tanggal 29 Agustus nanti, Nina, salah satu anggota kelompok vokal Warna dan calon suaminya Erik Karlebang akan duduk di pelaminan. Menjelang hari pernikahannya itu, baik Nina dan Erik sudah pasti sangat disibukkan dengan seluruh persiapan pernikahan mereka. Perawatan sih gue banyak banget dibantu sama Sari Ayu, Mata Tilaar. Kamu nggak perlu dirawat. Iya, jadi dari kan jadi kalau naik turun kan repot gitu. Itu Jadi satu, kedua juga berbagi rasa gitu loh, bahwa karena ini kan cucu pertama dari mamahnya Fiona, jadi kita sepakat ya udahlah di rumahnya mamanya Fiona gitu. Ya seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan emang numpang makan terus. Kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Setelah kelahiran anak pertamanya itu, lalu bagaimana dengan Fiona? Apakah Fiona sudah dapat merawat buah hatinya itu? di sini kan diajarin kan gini loh Bu, kalau misalnya mau mandiin nanti dilihat caranya gini, makin kasanya untuk ususnya ya apa sih ari-ari ya ari-arinya kayak gini gitu. Terus cara nanti kalau habis minum susu dia harus diginiin, diajarin di sini dari hari pertama habis melahirkan, besoknya diajarin cara ngebungkusnya gimana, kalau dia buang air gimana gitu, dikasih tahu semuanya. Bagaimana dengan perlengkapan bayi? Apa saja yang sudah mereka persiapkan? Busananya si kecil sih udah ada lah ya, kayak apa sih namanya, baju, terus bantal, terus anduk, terus apa namanya, boxnya juga udah, terus buat alat mandi yang 4 susun apa namanya lah, kagak tahu tuh kita ya. Mandi gitu-gitu sama sekalian lemari udah itu, cuman kalau untuk yang spesifik kayak kamar dihias-hias gitu enggak. Pemirsa, artis Dewi Yull berhasil menggelar konser tunggalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus lalu. Pemirsa, artis Dewi Yull berhasil menggelar konser tunggalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus lalu. Inilah konser Dewi Yull yang pertama kalinya digelar setelah 42 tahun menggeluti dunia kesenian. Konser yang syarat dengan nilai-nilai religius ini juga didukung oleh Raisa Hetapi suaminya, teater Oncor, dan sejumlah selebriti. Pemirsa, impian dan angan-angan artis Dewi Yull setelah lebih kurang 42 tahun berkiprah dalam dunia kesenian untuk menggelar sebuah pagelaran tunggal akhirnya terwujud. Jumat 23 Agustus lalu, istri Raisa Hetapi ini mempersembahkan sebuah pagelaran tunggalnya di Hotel Grand Melia, Jakarta dengan tajuk Dewi Yull dalam Potret Pengalaman. Pagelaran yang mengedepankan nilai-nilai religius dengan sentuhan seni yang syarat idealis ini didukung oleh sejumlah musisi, seniman, dan para artis dengan sponsor rumah produksi Bintang Group serta sejumlah sponsor lainnya. Pagelaran ini tampaknya begitu istimewa, apalagi dari ratusan penonton yang memadati acara itu, hadir pula Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keistimewaan acara itu semakin terlihat manakala Dewi Yull tampil di atas pentas bersama sang suami Raisa Hetapi. Memberikan semangat, dan saya percaya dia membutuhkan semangat itu dan saya harus bersedia untuk itu. Dan saya lakukan dengan baik katanya. Bagus, terima kasih. Terus Mbak Dewi sendiri? Saya itu kalau ini rada-rada ini ada kontradiktifnya. Kalau ada Bang Rey, saya nyanyi lagi mentas, saya grogi banget gitu kalau Bang Rey nonton. Tapi nggak tahu buat kali ini begitu Bang Rey saya minta nemenin duet saya, beliau bersedia. Aduh, rasanya saya tersanjung banget gitu. Seperti diketahui, Raisa Hetapi bukanlah seorang penyanyi. Lantas mengapa pada pagelaran itu Dewi Yull bisa mengajak Raisa Hetapi dalam satu panggung melantunkan beberapa lagu? Saya percaya Bang Rey masih sayang saya, masih cinta saya. Karena gini, yang saya lakukan ini termasuk berat buat saya secara batin gitu, pagelaran ini. Karena bermacam-macam lagu dari daerah yang harus saya bawakan dengan karakter yang berbeda-beda. Yang notabene setiap vokalnya itu juga sulit sekali, mengalami banyak liku-liku gitu. Faktor kesulitannya cukup tinggi untuk mengolah vokal gitu. Paling tidak kalau ada Bang Rey saya agak tenang. Ada aja Bang Rey udah tenang saya.
Suksesnya pagelaran itu tentunya tidak terlepas dari peran Reza Hetapi. Lalu bagaimana Reza Hetapi memberikan dukungannya dalam pagelaran Dewi Yul itu? Saya bilang bahwa apa yang selama ini kamu dapati sudah waktunya untuk ditebarkan di masyarakat, terutama lagu-lagu tradisi. Seperti kayak tadi lagu Bali itu tahun 1600-an ya. Sudah Pak. Dan kita harus bangga mempunyai ini. Begitu juga lagu Aceh. Waduh, luar biasa kekayaan ini. Ini kalau nggak kita sia-siakan, wah ini satu kebodohan budaya saya pikir. Selamat panjang umur kami ucapkan untuk cek and recheck yang ke-5 tahun. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Cek and Recheck terus mempromosikan karya-karya yang ada di Nusantara ini. Dan tetap mensupport segala seni dan budaya yang dilakukan oleh para seniman, dan Cek and Recheck tetap menjadi sarana untuk masyarakat mengetahui berita-berita terbaik dan terkini dari para selebritis. Pemirsa, Kamis 29 Agustus ini Nina Tamam, salah satu anggota kelompok vokal Warna, dan kekasihnya Erika Lebang akan menggelar pernikahan mereka. Menjelang perkawinannya itu sudah pasti mereka telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Lalu apa saja persiapan Nina dan Erika? Segera saja kita temui pasangan yang tengah dilanda kebahagiaan ini. Pemirsa, 3 hari lagi atau tepatnya tanggal 29 Agustus nanti, Nina, salah satu anggota kelompok vokal Warna, dan calon suaminya Erika Lebang akan duduk di pelaminan. Menjelang hari pernikahannya itu, baik Nina dan Erik sudah pasti sangat disibukkan dengan seluruh persiapan pernikahan mereka. Perawatan sih gue banyak banget dibantu sama Sari Ayu, Mata Tilaar. Kamu nggak perlu dirawat. Iya, jadi dari mandi luluran segala macam kita dari mereka gitu. Gue udah mulai dari sebulan yang lalu. Rajin luluran? Ya luluran sendiri kalau dia. Gitu aja sih gitu. Tapi gue nggak minum jamu segala macam gitu, nggak suka jamu. Oh iya, saya juga ikut luluran gitu ya. Enggak, kalau dia nggak pakai gitu. Enggak. Walaupun sih juga kepengen lo dilulur. Pijet gitu. Enggak bohong. Ya udah, cuma jaga badan aja supaya ntar kondisinya nggak drop. Dia food combining. Jadi yang repot desainer kita, karena waktu pertama kali ngukur agak lebar, sekarang mulai menyempit, mulai mengecil ukuran pinggangnya, jadi berubah lagi, asal jangan gede lagi kan susah. Kalau gede-kecilin kan masih bisa, kalau dikecil gede-gedein, untung dikecilin ya, nggak digedein ya. Untuk melakukan semua itu, lalu apakah mereka menghentikan dahulu seluruh aktivitas masing-masing? Cuti. Kayak cuti. Dia cuti, aku juga cuti. Kalau misalnya aku cuti dari Oh, Warna. dia bohong, dia nggak cuti. Emang kamu cuti? Cuti. Berapa hari? 5 hari. 1 minggu deh, cuma 1 minggu aja dari Warna gitu aja. Soalnya kan kalau aku sih mikirnya dia kan sebenarnya akan menikah juga. Jadi kalau misalnya kelamaan cutinya, kesian yang lain kan gitu. Jadi cutinya 1 minggu, ntar kalau dia mau menikah kan dia cutinya agak lama, lebih lama gitu ya. Pada saat itu kita baru cuti lagi. Seperti diketahui, Nina berasal dari Jawa. Lantas, apakah pernikahannya nanti akan dilangsungkan dengan tata cara Jawa? Ada Jawanya malah cuma untuk ngitung harinya doang, itu pakai tanggalan Jawa, tapi sisanya nggak pakai gitu. Tapi mereka secara Islam di masjid dan nggak pakai apa-apa gitu. Enggak, pengajian doang, cuman pengajian. Udah pengajian aja sih. Kayak bidadari ini ada, tapi bidadari itu lebih kepada keluarga pria mengunjungi untuk bersilaturahmi sama keluarga wanita. Tapi keluarga pria dalam jumlah yang besar, keluarga wanita juga memperkenalkan keluarganya kita gitu kan.
Kami pedagang asongan mengucapkan selamat ulang tahun cek dan recheck yang kelima dan ke-17. Semoga sukses dan gosipnya makin oke.